Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Metabolisme Gizi Mikro, yaitu Ibu Dr. Prima Endang MSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu mengenai kekurangan vitamin A. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Selvi Andini dengan nomor pokok mahasiswa 2341021000. Di sini saya bersama rekan-rekan Saya Mutiarsyah Adja Rofida Effendi dengan NPM 234102106. Perkenalkan, nama saya Sofa Fatihah Mauluda dengan nomor pokok mahasiswa 234102108. Perkenalkan, nama saya Naila Tifal Sabita dengan NPM 234102117. Nah, di sini kami sedikit membahas mengenai kandungan vitamin A dan tingkat kesukaan puding sedot atau pudot, Modisco, Modified Dry Skim Milk and Coconut Oil, termodifikasi dengan penambahan variasi sari wortel. Baik, langsung saja. Kekurangan vitamin A atau KVA merupakan kondisi gangguan kesehatan akibat tidak terpenuhinya kebutuhan vitamin A di dalam tubuh. KVA termasuk defisiensi mikronutrien yang paling banyak terjadi pada anak-anak di berbagai belahan dunia, terutama yang tinggal di negara berkembang. Vitamin A tidak dapat dihasilkan oleh tubuh, sehingga harus diperoleh melalui asupan pangan harian, baik melalui pangan hewani sebagai sumber favored vitamin A, maupun pangan nabati sebagai sumber provitamin A. Angka kecukupan vitamin A yang dianjurkan yaitu sekitar 400-600 retinol ekvivalen per orang per hari. Kemudian, zat gizi utama untuk mengatasi kekurangan vitamin A adalah vitamin A yang tersedia dalam dua bentuk, yaitu ada retinol dan beta-karoten. Retinol adalah bentuk aktif vitamin A yang diperoleh dari sumber hewani, seperti hati, telur, dan susu. Retinol langsung dapat digunakan oleh tubuh, sedangkan beta-karoten yaitu provitamin A yang diperoleh dari sumber nabati, seperti wortel, ubi jalar, dan sayuran hijau tua. Beta-karoten akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A aktif. Vitamin A juga memiliki peran yang sangat penting untuk tubuh, yaitu yang pertama untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga anak lebih tahan terhadap berbagai infeksi, baik ringan maupun berat. Kemudian mencegah gangguan penglihatan, khususnya rabun senja dan seroptalmia atau mata kering dan rusak akibat kekurangan vitamin A. Kemudian untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sel, termasuk regenerasi dan diferensiasi sel-sel epitel, yang penting bagi kulit, saluran pencernaan, dan sistem pernapasan. Kemudian berfungsi sebagai antioksidan, membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak sel dan jaringan tubuh. Baik, di sini ada jenis bahan yang digunakan. Jenis bahan pangan tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sari wortel dan Modisco. Sari wortel dipilih karena kandungan beta-karotennya yang tinggi, yaitu sekitar 5,28 kurang lebih 0,15 mg per 100 ml yang mampu diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Selain itu, Modisco atau Modified Dry Skimmed Milk and Coconut Oil merupakan produk PMT atau pemberian makanan tambahan pemulihan yang memiliki kandungan energi antara 100-130 kilokalori, protein 3-3,5 gram, dan lemak 5-7,5 gram per porsi. Kombinasi sari wortel dan Modisco dianggap mampu memberikan asupan energi dan mikronutrien, terutama vitamin A, yang cukup untuk balita gizi kurang. Kemudian ada bahan yang digunakan, yaitu ada 100 gram susu skim, 50 gram gula pasir, 25 gram minyak kelapa, 5 gram agar-agar, 820 ml air, dan 150 ml sari wortel. Kemudian ada kandungan gizi produk. Bahan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan puding sedot Modisco dengan penambahan sari wortel yang merupakan modifikasi formula Modisco 1/2 berdasarkan Hospital Care for Children 2016 untuk 1000 ml. Untuk 1000 ml adalah sebagai berikut, yaitu bisa dilihat dari gambar tersebut. Kemudian, modifikasi produk Modisco sebagai inovasi cemilan bergizi untuk balita. Produk yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah puding sedot atau pudot Modisco yang dimodifikasi dengan penambahan sari wortel sebagai inovasi cemilan bergizi untuk balita. Produk ini merupakan bentuk modifikasi dari Modisco, yaitu campuran susu skim, gula, dan minyak kelapa yang sebelumnya disajikan dalam bentuk cair dan kurang disukai oleh anak-anak.
Kemudian dengan mengubah bentuk menjadi puding sedot yang lebih menarik dan menambahkan sari wortel yang kaya akan serat beta-karoten atau provitamin A. Produk ini dirancang untuk meningkatkan kandungan vitamin A serta daya terima oleh anak. Puding sedot ini memiliki tekstur yang lembut, rasa yang manis, dan aroma yang khas sehingga lebih disukai oleh balita. Lalu selanjutnya ada usia target produk. Produk ini ditujukan untuk balita usia 24-59 bulan yang termasuk kelompok rentan terhadap kekurangan gizi dan vitamin A. Selain vitamin A, balita juga memerlukan energi sekitar 1.250 kilokalori, protein 25 gram, dan lemak sekitar 44-53 gram per hari. Puding sedot Modisco dengan penambahan 5% sari wortel terbukti mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan vitamin A harian balita dalam satu kali konsumsi sebanyak 100 ml, sehingga cocok dijadikan sebagai camilan bergizi dalam program intervensi gizi. Lalu selanjutnya ada prosedur penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan puding sedot Modisco dengan penambahan sari wortel diantaranya yaitu timbangan bahan makanan, blender, panci, saringan kain, gelas ukur 1 liter, mangkuk, sendok, kompor, dan standing pouch ziplock. Adapun langkah-langkah pembuatan puding sedot Modisco dengan penambahan sari wortel diantaranya yaitu pertama, timbang bahan baku yaitu susu skim, gula, minyak kelapa, agar-agar, dan wortel kupas sesuai dengan porsi yang telah ditentukan. Lalu potong wortel kupas menjadi bagian kecil-kecil. Haluskan potongan wortel dengan blender, kemudian saring hingga didapatkan sari wortel. Kemudian gunakan panci A untuk memasukkan gula dan minyak kelapa. Aduk sampai rata dan masukkan susu bubuk sedikit demi sedikit. Aduk semua bahan hingga kalis dan tercampur rata. Tambahkan air sebanyak 320 ml, kemudian aduk kembali. Larutan dimasak selama 4 menit. Selanjutnya, gunakan panci B untuk memasak air 500 ml, kemudian masukkan agar-agar. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Lalu, tuangkan bahan panci B ke dalam panci A, aduk hingga merata. Kemudian tambahkan sari wortel, aduk kembali hingga tercampur rata. Dinginkan beberapa saat, kemudian segera masukkan ke dalam plastik kecil. Setelah beberapa saat, puding sedot Modisco siap untuk dihidangkan. Selanjutnya ada interaksi zat gizi antar bahan yang digunakan. Yang pertama ada interaksi vitamin A dengan lemak. Interaksi antar zat gizi dan bahan dalam produk ini bersifat saling menguatkan. Beta-karoten dari sari wortel yang merupakan bentuk provitamin A diserap lebih efektif dalam tubuh jika dikonsumsi bersama lemak. Lemak dari minyak kelapa dalam Modisco membantu penyerapan beta-karoten secara optimal. Kombinasi ini menjadikan produk lebih efektif dalam menunjang pemulihan status gizi anak. Susu skim dan minyak kelapa berinteraksi untuk membentuk tekstur dan rasa puding, serta mempengaruhi stabilitas kandungan vitamin A. Karena vitamin A adalah larut lemak, keberadaan minyak kelapa membantu stabilisasi dan penyerapan vitamin A dari sari wortel. Kemudian yang selanjutnya ada interaksi vitamin A dengan vitamin E. Vitamin A juga menunjukkan interaksi sinergis dengan vitamin E yang berfungsi sebagai antioksidan pelindung vitamin A dari kerusakan akibat oksidasi, terutama selama proses pemanasan atau saat minyak mengalami degradasi. Vitamin A tergolong sebagai antioksidan sedang dengan nilai IC50 rata-rata 159,8 mikrogram per mililiter, yang berarti mampu menangkal radikal bebas tetapi tidak sekuat vitamin C atau vitamin E. Vitamin A, vitamin C, dan vitamin E sering digunakan bersama dalam penelitian sebagai pembanding karena ketiganya aman dan efektif dalam mengatasi stres oksidatif yang berkaitan dengan penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, dan diabetes. Kemudian yang ketiga ada interaksi vitamin A dengan protein. Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang membutuhkan bantuan zat gizi lain agar dapat diserap dan dimanfaatkan secara optimal oleh tubuh. Salah satu zat gizi yang berperan penting dalam interaksi ini adalah protein. Penggunaan susu skim sebagai bahan dasar Modisco menjadi sumber utama protein. Meskipun susu skim rendah lemak, kandungan proteinnya tetap bermanfaat dalam mendukung pembentukan RBP, sehingga secara tidak langsung membantu distribusi dan fungsi vitamin A dalam tubuh.
Interaksi antara vitamin A dan protein dalam produk puding sedot Modisco bersifat sinergis, di mana ketersediaan protein yang cukup akan meningkatkan efektivitas vitamin A, khususnya dalam fungsi imun dan kesehatan jaringan epitel balita. Kemudian yang terakhir ada interaksi vitamin A dengan serat. Vitamin A dalam bentuk provitamin A atau beta-karoten seperti yang terdapat pada sari wortel, termasuk vitamin larut lemak yang penyerapannya dipengaruhi oleh keberadaan zat gizi lain di saluran cerna termasuk serat pangan. Penambahan sari wortel ke dalam puding sedot Modisco dilakukan dalam jumlah yang terukur, yaitu 5% sampai 15%, sehingga kandungan serat yang ikut masuk masih dalam batas yang aman dan tidak menyebabkan gangguan signifikan terhadap penyerapan vitamin A. Interaksi antara vitamin A dan serat dalam produk ini bersifat netral hingga sedikit menghambat, namun telah diantisipasi dengan keberadaan bahan lain yang mendukung penyerapan vitamin A. Kemudian, kesimpulan dari diskusi kami kali ini yaitu kekurangan vitamin A atau KVA merupakan masalah gizi serius yang banyak dialami oleh anak-anak di negara berkembang, terutama balita. Vitamin A penting untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan mata, pertumbuhan, serta sebagai antioksidan. Karena tubuh tidak bisa memproduksi vitamin A sendiri, maka asupan dari makanan sangat diperlukan. Untuk mengatasi KVA, digunakan bahan pangan kaya vitamin A seperti sari wortel yang mengandung beta-karoten dan Modisco susu skim yang diperkaya. Kombinasi kedua bahan ini mampu menyediakan energi dan mikronutrien, terutama vitamin A, yang cukup untuk kebutuhan harian balita. Produk inovatif yang dikembangkan adalah puding sedot atau pudot Modisco dengan sari wortel, yang dirancang khusus agar lebih disukai anak-anak. Produk ini tidak hanya menarik dan lezat, tetapi juga bergizi tinggi dan mendukung intervensi gizi pada balita usia 24-59 bulan. Nah, dan ini merupakan sumber yang kami gunakan dalam pembahasan kali ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.